Hey ho Pop Gengs. Kamu pernah merasa bahagia ketika menolong orang lain? Tapi kenapa ya saat melihat orang lain berbuat baik saja, kita bisa ikutan senang bahkan ikut terharu? Kata pakar kesehatan, hal itu ada kaitannya dengan hormon oksitosin yang membuat orang lebih berempati, lebih punya semangat menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan video kali ini, aku telah mengumpulkan beberapa video perlakuan baik seseorang yang tertangkap kamera. Semoga kalian yang nonton bisa kecipratan bahagia dan terinspirasi untuk selalu membantu sesama ya. Kita mulai dari sebuah rekaman CCTV yang diambil dari sebuah toko emas ini. Suatu hari, seorang ibu masuk ke dalam toko emas bersama putra dan putrinya, yang sepertinya masih berusia 8 hingga 12 tahun. Dalam toko, tak ada orang lain selain pria yang menjaga toko. Ia sedang membersihkan saat ibu ini datang. Tanpa basa-basi, sang ibu menyodorkan kalungnya untuk dijual ke pegawai itu. Setelah melihat kalung itu, sang pegawai bertanya kepada ibu itu, apa alasannya ia ingin menjual kalungnya? Dengan jujur, ibu berbaju hitam ini mengatakan kalau ia sedang bangkrut dan sepertinya tidak akan bisa mendapat uang hingga 1 bulan ke depan. Pria ini lalu meminta waktu sebentar untuk merapikan barang-barang yang ada di depannya, lalu mengecek kembali keaslian kalung milik sang ibu. Mungkin kamu juga biasa menyaksikan pemandangan seperti ini kan saat datang ke toko perhiasan. Sambil memeriksa, pria ini bertanya kepada sang ibu, apakah hanya itu alasan kenapa ia menjual kalung itu? Dan kemudian dijawab, sebenarnya ini adalah kalung pemberian ibunya, tapi karena ia punya masalah, maka ia harus merelakannya. Sang pegawai pun kembali bertanya, berapa banyak uang yang ia butuhkan? Sang ibu mengatakan, sebenarnya tidak begitu tahu harga yang pantas, tapi mungkin cukup dengan harga sebuah kalung. Pria ini langsung mengambil uang di kantongnya, lalu memberikan kepada ibu itu. Ia juga mengembalikan kalung itu kepada sang ibu. Dengan ragu ia melangkah mundur, seakan tidak percaya akan tawaran pria baik di depannya ini. Namun, sang pegawai meyakinkannya bahwa ia benar-benar tulus dan ingin memberikan uang untuk membantu ibu dengan 2 anak yang sedang kesusahan ini. Dan tangis ibu ini pun tak terbendung. Ia lalu memeluk pria ini sambil berterima kasih. Tak hanya itu, pria ini bahkan memberikan nomor teleponnya agar sang ibu bisa menghubunginya lagi jika sedang butuh bantuan. Kemudian meminta putranya untuk menjaga ibunya dengan baik. Selain itu, ia juga meminta agar ibu tidak perlu kemana-mana dan mau membeli kalung itu jika ibu berencana menjualnya lagi. Pop Gengs, ini membuktikan kalau masih banyak kok orang baik di dunia ini. Jika kamu tidak bisa menemukannya, jadilah salah satunya. Selanjutnya, ada rekaman sebuah persidangan di mana tersangkanya adalah seorang kakek berusia 96 tahun bernama Victor Coela. Saat memasuki ruang sidang, kakek ini sudah tampak kesulitan untuk berjalan. Dan setelah duduk, sang hakim yang bernama Frank Caprio menyapanya sambil menjelaskan perkara kakek Victor yang adalah dianggap melanggar batas kecepatan di zona sekolah saat sedang berkendara. Sang kakek pun melakukan pembelaan diri bahwa ia tidak mampu berkendara secepat itu. Sebaliknya, ia sebenarnya berkendara sangat lambat. Tentu bisa dibayangkan bagaimana kemampuan seorang pria berusia 96 tahun membawa mobil. Ia bahkan mengaku berkendara saat perlu saja. Kala itu, ia sedang mengantar anaknya ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Sebab anaknya yang berusia 63 tahun sedang menderita kanker, sehingga harus cuci darah setiap 2 minggu sekali. Ia menjelaskan semuanya sambil menahan tangis. Mendengar pembelaan itu, sang hakim memuji perbuatan kakek ini. Sebab di usianya yang ke-90-an, ia bahkan masih memiliki rasa kepedulian kepada keluarganya. Dan hal itu dianggap sangat luar biasa. Dan memang, sepantasnya seorang ayah selalu merawat anaknya. Setelah itu, hakim ini pun memperkenalkan anaknya yang kebetulan berada di dalam ruang sidang. Hakim ini kemudian menjadikan kisahnya sebagai lelucon yang membuat suasana tegang mencair. Dan akhirnya, hakim pun menutup kasus itu setelah mendoakan agar kakek Victor tetap sehat beserta anaknya. Duh, hakimnya baik dan ramah banget ya. Semoga menjadi inspirasi untuk hakim-hakim yang lain, terutama di Indonesia. Amin. Berikutnya, ada momen yang terekam dari sebuah kamera dashboard mobil. Pria berbaju hitam ini dengan sigap berlari keluar dari mobilnya untuk menolong seorang kakek yang terjatuh dan tertimpa sepedanya sendiri.
Setelah menarik sepeda dan meletakkan dengan posisi yang baik, pria ini lalu menolong sang kakek yang tampak lemah dan mungkin kesakitan. Beberapa mobil ikut berhenti melihat kejadian ini. Dan sesaat, sang kakek terlihat menangis saat sedang mengumpulkan tenaga untuk berdiri. Bayangin gimana kesulitannya sang kakek ini seandainya tidak ada yang membantunya berdiri. Mungkin ia akan lama kesakitan karena tertimpa sepeda. Terima kasih orang-orang baik. Kebaikan selanjutnya datang dari seorang pria yang menemukan sepedanya terparkir di depan sebuah toko. Ia langsung masuk dan dalam keadaan marah, ia menanyakan di mana pemuda ini mendapatkan sepedanya. Ia langsung menuduh bahwa pemuda inilah yang telah mencuri sepeda di rumahnya 2 minggu lalu dan segera menelpon polisi jika pemuda ini tidak mengakui perbuatannya dan mengembalikan sepeda pria ini. Pemuda itu langsung menjawab bahwa ia membeli sepeda itu dengan uang setara Rp150.000. Namun, pria ini tidak percaya. Ia tetap bersikukuh akan menelpon polisi dan mengajak pemuda itu keluar agar tidak mengganggu orang-orang yang berada di dalam toko. Namun, pemuda itu kembali menjawab bahwa ia benar-benar membeli sepeda itu dari seseorang agar bisa digunakan pergi bekerja. Tiba-tiba, pria itu akhirnya menurunkan suaranya. Ia mengatakan tidak bermaksud mempermasalahkannya sebab ingin pergi bekerja. Namun, sepedanya itu benar-benar telah dicuri dan sangat yakin bahwa itu adalah sepedanya sebab dia sendirilah yang merakitnya dan memiliki nomor serinya di rumah. Jadi, dia meminta nomor pemuda ini dan akan membiarkannya pergi bekerja. Ia tidak akan mengambil sepedanya sekarang, tapi tetap ingin sepedanya kembali. Ia hanya meminta nomor pemuda itu sehingga ia bisa menghubunginya dan memberikan sepeda lainnya di rumah untuk digunakan pria ini bekerja. Namun tidak bisa merelakan sepeda yang ia rakit sendiri itu sebab telah menjadi sepeda kesayangannya. Ia bahkan meminta maaf karena sebenarnya tidak bermaksud datang meneriaki pria ini. Mereka pun akhirnya berkenalan dan saling bertukar nomor. Wah, aku salut banget deh sama pria ini. Jago mengatur emosinya dan berubah seketika menjadi baik saat tahu alasan pemuda itu. Berikutnya, ada rekaman video amatir yang diambil salah satu penumpang kereta bawah tanah New York saat melihat momen kebaikan di depan matanya. Pria yang belakangan diketahui bernama Joey Resto ini tiba-tiba melepas kaos putih yang ia kenakan untuk dipasangkan ke badan seorang tunawisma yang duduk sendirian, yang tidak menggunakan baju dan tampak kedinginan. Ia mungkin juga sedang sakit sebab ia terlihat gemetar saat diberikan kaos. Tak hanya itu, Joey pun kembali ke kursinya mengambil kupluk untuk diberikan kepada pria tua itu. Video ini kemudian beredar luas dan ditonton berjuta kali. Saat diwawancarai, Joey mengatakan apa yang ia lakukan adalah reaksi alamiahnya sebagai manusia untuk membantu, untuk melakukan apa yang ia bisa. Ikutan senang ya kalau ada lihat momen baik yang beneran kayak gini, bukan karena sosial eksperimen demi konten belaka.